Pulanglah ke desa, membangun esok hari kembali ke Huma Melati. Pulanglah ke desa, membangun esok hari kembali ke Huma Melati. Pulanglah ke desa, membangun esok hari kembali ke Huma Melati. Ya Umbulandu Paranggi, memanggilku pulang saat berada di ibu kota hampir lama, dengan dambaan masa lalu yang menyenangkan, mengharukan, atau hanya tentang kebahagiaan. Pulangku yang lebih dulu saja sudah banyak kehilangan. Lantas, bagaimana teman-temanku yang tak kunjung pulang? Pohon-pohon persembunyian hampir tak tersisa. Playground sawah tak luas lagi. Taman kanak-kanak dan pendopo balai desa kini menjadi mimbar negarawan yang politisi. Politisi yang agamawan, agamawan yang kafir, atau apalah itu. Yang jelas, kini sintrum dan tak menyenangkan. Oh ya, sekarang banyak langgar-langgar baru yang adu gengsi, mempertandingkan siswa TPA-nya untuk saling mengungguli. Tak terlihat menyenangkan. Anak-anak seusia kita dulu kini beradu gengsi akademis. Jika imbang dianggap remis, lomba dai biar agamis. Semoga tak terjadi adegan yang sebenarnya ngemis. Ya, begitu teman-teman, sangat tidak menyenangkan. Lembaga kursus membaca, berhitung, dan mengaji jadi penitipan anak yang baru. Mereka juga ikut adu gengsi kemampuan anak, memperlombakan banyak hal-hal akademis. Saya tidak mengerti tujuan mereka, teman-teman. Jangan tanya saya. Kok tanya saya? Yang jelas, kita tidak ada pawaan untuk diadu seperti anak-anak itu, teman-teman. Kasihan ibu-ibu yang bertanggung jawab dititipi anak kita. Bukannya cerdas, cermat, malah cadas bergema. Itu tentang anak-anak, teman-teman. Ya, sekarang juga banyak orang di desa dengan style modis ala orang kota, berpakaian, berkendara, bersosial,
dan laganya yang perlente. Banyak yang makan daging. Dulu hanya keluarga Pak Lurah dan Pak Sedes yang tega masak mewah. Sekarang petani, buruh tani, pengangguran tak enggan makan enak, teman-teman. Sangar, sangar. Aku gumun. Gudang garam merah. Gudang garam merah sepertinya terlihat nyuprus. Dan tak bergengsi, teman-teman. Apalagi pas sedang tingwe, sudah kafir, terlihat miskin juga. Kafir miskin jadinya. Pokok banyak ibu-ibu muda sosialita ngantar anak sekolah, les, dan TPA harus dengan make up necis dan baju gamis nan agamis. Banyak mas-mas kita yang macanya itu nanggung, nggak yoi sama rutinitasnya. Pokok saya nggak tahu, teman-teman, mereka itu dapat referensi dari mana. Dan gaya hidup di desa sekarang 70% sudah kota, teman-teman. Tapi sayangnya tidak diimbangi dengan mental, kesadaran dan pikiran yang berbanding lurus dengan stylenya. Bukan tentang gaya kota, teman-teman. Gaya Islam yang bukan seperti Kanjeng Sunan Kalijogo juga ada. Banyak pria bergamis dan banyak yang fasih berucap haram. Saya juga bingung, itu referensinya dari mana. Tapi sepertinya itu hal yang lumrah kita temui. Yang saya heran, walaupun sebenarnya tidak boleh heran atau gumun selain kepada yang terhormat Tuhan Yang Maha Esa. Banyak yang terlihat agamis dan santri, tapi di luar kegiatan jamaah kok kayaknya kesenjangan itu terasa betul. Juga tidak seguyup yang seharusnya orang beragama. Juga sengece dan sengerasani itukah orang agamis. Di situ bagaimana, teman-teman? Kalian tidak begitu toh? Seperti halnya di sini, banyak aku temui kelapa, tapi tidak aku temui santan, teman-teman. Tapi di sisi lain, saya berada di sekitar orang-orang yang pang, tindian, tatoan, gimbal, dan pokoknya tidak penak di sawang, teman-teman. Tetapi
di luar ngopi kita tetap guyup semampunya, tidak saling ngece dan tidak saling rasani. Ya mungkin karena kami sama-sama kafir, miskin, dan tidak penak di sawang. Kami sayuk dalam banyak hal, kecuali perekonomian. Karena dalam hal itu kita sepakat untuk golek selamat dewe-dewe. Kami tidak agamis, tapi rasanya suasana ini sangat islami. Seperti halnya tidak aku temui kelapa, tapi banyak aku temui santan. Dan kebetulan kami berusaha untuk berdikari teman-teman. Karena seperti hal ini yang paling memungkinkan, mengingat banyak persyaratan yang kami tidak bisa penuhi dalam persyaratan melamar kerja. Tapi ternyata dengan berdikari kami terhindar dari sistem birokrasi yang gemesi ini loh. Tapi yo apa daya, jika tentang kemakmuran di desa mau apa? Oh ya, ya. Tapi apa mereka tega memanfaatkan FOMOisme orang-orang, atau istilah desa kemaruknya orang-orang? Apa sampai hati? Apa sampai hati kami teman-teman? Oh, mereka tega karena mereka menanggalkan nurani dan kemurnian kemanusiawiannya. Mereka justru malah seolah-olah memanfaatkan momentum kemaruk dan kegagapan ke masyarakat. Ya, itu memang peluang bagus. Apa sebenarnya mereka yang seharusnya jadi pengusaha, mereka mampu memanfaatkan momentum, mereka mampu memainkan pasar. Tapi kan mereka pemerintah, karyawan outsourcing kita, sedangkan kita kan bosnya. Ya memang kasus nyatanya begitu. Kemakmuran milik mereka, para karyawan kita. Apa sebenarnya memang jiwa kita ini benar-benar agamis, tidak enakan memikirkan makhluk yang lain, dan menjunjung etika-etika kebudayaan yang mesem guyu lembah manah ini? Tidak teman-teman, kami tidak merasa seagamis itu. Terus kenapa naskah ini tidak diawali salam? Ya karena penulisnya tidak mau nambahi kewajiban orang lain yang harus wajib menjawab salam dari orang seperti kami. Bukan, itu bukan agamis. Jauh teman-teman, tentu saja bukan. Itu hanya etika pekewo. Wong kami tahu wajib kalian banyak yang belum tertunaikan. Mosok mau kami tambahi? Sudah.
balik lagi tentang karyawan. Karyawan yang lebih makmur dari kita, yang notabene itu bos, itu karena mereka rela menabur benih kecubung di taman mereka. Kemudian mereka mabuk. Kasihan kan mereka. Mabuk itu tidak sadar. Tidak sadar itu ya mabuk. Pokok intinya mereka itu sedang tidak dalam kondisi sepenuhnya manusia, teman-teman. Kita doakan mereka segera sadar dari mabuknya. Ya, mendoakan kan tidak harus jadi agamis dulu. Karena bagi kami doa terbaik adalah usaha. Dan usaha terbaik adalah doa. Berarti kami usaha sekaligus berusaha dalam menyadarkan mereka ya. Terserah teman-teman saja menanggapnya gimana. Kami seolah sudah apatis terhadap mereka. Tidak ada hubungannya nasionalis dan apatis terhadap mereka dan pekerjaannya, teman-teman. Karena kami nasionalis, kami masih yakin kok kita bisa mundur ke masa depan yang adiluhung. Tapi kami sama sekali pesimis dengan karyawan kita. Kami di sini hanya belajar meneladani orang tua kita, teman-teman, yang selalu berpesan tentang kebaikan dan berusaha memberi contoh yang baik-baik. Karena kami izin untuk langsung meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kami tidak agamis. Sedikit lagi saja, karena penulis juga baru membuka Microsoft Word jam 19.00 tadi, dan saya sebagai aktornya juga besok harus kembali golek koyo, juga kameramen besok masuk sekolah, lalu juga harus set lampu. Satu paragraf lagi ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Untuk teman-teman, kalian masih tertarik sama isu pemerintah pusat? Kalian pernah dengar reformasi 98? Pulanglah teman-teman. Kita bersamai pertumbuhan desa yang mengerikan ini. Kita minggir. Kita gali kedalaman sedalam-dalamnya. Dan apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa Melati. Seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi dicari akar Bukit Wonosari yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh di sudut kota? Kenanglah juga yang celaka, orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke Huma Melati. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke Huma Melati. Pulanglah
ke desa, membangun esok hari kembali ke Huma Melati.